Ohayou konnichiwa, konbanwa, salam satu ibu bersatu karena waifu. Nah, balik lagi di OT Nation, tempat gua ngebaca tentang perwibuan, games, film, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan no life. Setelah sebelumnya gua ngebahas tentang Kuzun Honkai, manga berbahaya itu, sekarang gua balik lagi membuat sebuah rekomendasi baru manga yang bergenre komedi, horor, sci-fi, sama action tentunya, yang berjudul Kaiju No. 8. Jadi premis dari manga ini menceritakan tentang sebuah negara Jepang yang diserang secara terus-menerus oleh seekor kaiju. Saking seringnya diserang sama kaiju, masyarakat Jepang itu jadi terbiasa sama serangan kaiju itu gitu. Jadi misalnya si kaiju itu nyerang di jam kerjanya Jepang gitu ya. Jadi si masyarakat Jepang itu ngeluh bukan karena serangan kaijunya, tapi karena mereka itu jam kerjanya jadi terganggu sama serangan si kaiju ini gitu. Kan sampai tahap kayak gitu saking terbiasanya. Tapi meskipun seterbiasa apapun, tetap aja ya serangan kaiju itu bisa menimbulkan dampak negatif ke Jepang. Kayak kerugiannya itu udah besar banget, dari kerugian secara materi ataupun imateri kayak jiwa gitu. Soalnya udah banyak yang meninggal dan udah banyak yang mati. Meninggal sama mati itu sama ya. Sama kerugian dari pemerintah Jepang juga udah mencapai berapa ratus juta yen gitu kan. Jadi pada akhirnya Jepang ini berinisiatif untuk membuat sebuah defense corps untuk membasmi para kaiju ini gitu. Uniknya dari defense corps ini, mereka itu nggak berbentuk kayak Ultraman atau misalnya robot-robot yang di Pacific Rim atau kayak saya Super Sentai atau Power Ranger, tapi mereka itu berbentuk kayak manusia biasa yang dibekali dengan semacam pakaian khusus untuk meningkatkan power mereka gitu. Kalau misalnya kalian tahu Call of Duty, ada yang namanya exosuit. Nah, mereka tuh pakaiannya mirip kayak gitulah. Singkat cerita, si Defense Corps ini tuh berhasil membunuh kaiju dengan kekuatan si exosuit ini gitu. Di sinilah awal ceritanya bermula. Jadi sebenarnya cerita awalnya itu nggak menceritakan tentang Defense Corps gitu. Fokusnya itu malah ke disposal team. Jadi kan gini, kalau misalnya udah ada kaiju yang dibunuh sama si Defense Corps, bangkainya itu kan jadi sampah gitu ya di kota Jepang itu, di negara Jepang itu. Nah, yang bertugas untuk membereskan sampah itu ya si disposal team ini gitu. Jadi cerita ini tuh bercerita tentang gimana sih orang-orang yang bekerja di disposal team ini gitu, sebagai tukang sampah yang membereskan sampah-sampah bangkai kaiju. Karakter utama dari cerita ini bernama Kafka Hibino. Dia itu bercita-cita ingin menjadi Defense Corps sebenarnya. Cuma karena skillnya tidak mumpuni dan dia ikutan ujian berkali-kali akhirnya gagal terus, akhirnya dia gagal untuk menjadi Defense Corps ini dan akhirnya dia malah jadi disposal team ini. Sebenarnya dia udah menyerah jadi defense corps karena dia ngerasa bahwa di disposal team ini dia udah mendapatkan kehidupan yang layak dari gaji yang dia dapatkan di sini gitu. Dia udah bisa mendapatkan apartemen yang layak, makanan 3 kali sehari, pokoknya kehidupan dia udah terpenuhi gitu. Jadi dia kayak ngerasa ngapain lagi gue harus jadi defense corps kalau misalnya di disposal team ini gue udah bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Sampai akhirnya muncul sebuah anak baru di disposal team ini bernama Ichikawa Reno. Si Ichikawa Reno ini sebenarnya juga punya cita-cita untuk masuk defense corps, tapi entah kenapa dia malah jadi masuk disposal team gitu. Singkat cerita, si Ichikawa Reno itu tahu kalau misalnya si Kafka Hibino juga sebenarnya pengen masuk defense corps. Cuma karena si Ichikawa ini tahu bahwa si Kafka Hibino ini udah nyerah untuk jadi defense corps, si Ichikawa ini tuh memandang rendah si Kafka akhirnya karena ngerasa bahwa Kafka ini tuh gampang menyerah orangnya. Si Ichikawa ngerasa bahwa kenapa sih lu nggak bisa buat ngejar cita-cita lu lebih giat lagi atau lebih keras lagi? Kenapa sih harus menyerah di tengah jalan? Cuma karena Kafka Hibino itu manusia setengah baya yang sudah berumur 30 tahun, dia tuh berpikirnya realistis. Beda sama Ichikawa Reno yang masih 18 tahun. Biasalah anak muda masih berpikir idealis. Kafka Hibino itu ngerasa bahwa ya gue juga udah nggak bisa lagi jadi defense corps karena umur gue udah 30 tahun, sementara batas usia defense corps itu 28 tahun gitu kan. Dan juga kayak di disposal team juga nggak ada salahnya. Emang kenapa? Kita sama pentingnya kok sama defense corps gitu. Kita sama-sama berguna juga buat bangsa ini gitu kan. Kalau misalnya ada kita, ya bangkai-bangkai ini bakal berserakan di mana-mana. Kita juga pahlawan gitu kata si Kafka Hibino. Tapi si Ichikawa Reno itu tahu bahwa si Kafka itu ngomong kayak gitu cuma untuk menghibur dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa di lubuk hatinya sebenarnya si Kafka Hibino itu masih pingin gitu join si defense corps ini. Akhirnya si Ichikawa ini ngasih tahu Kafka bahwa batas usia untuk join defense corps ini tuh naik dari yang awalnya 28 tahun jadi 30 tahun karena si Jepang ini kekurangan populasi gitu kan. Jadi nggak ada kandidat baru, udah pada mati sama kaiju. Nah, di tengah obrolan itu tuh tiba-tiba ada kaiju datang menyerang si Ichikawa sama si Reno. Akhirnya membuat mereka berdua cedera, tapi untungnya sebelum mereka dibunuh sama si kaiju itu, datang defense corps menyelamatkan mereka gitu, ngebunuh si kaiju itu. Sampai akhirnya si Kafka sama si Ichikawa ini masuk rumah sakit. Dan ternyata pas di rumah sakit tuh ada kejadian unik, di mana ada kaiju yang berukuran lebih kecil masuk ke dalam rumah sakit itu, dan langsung dia tuh masuk ke dalam tubuhnya si Kafka. Akhirnya karena si tubuh Kafka ini dimasuki sama kaiju, si Kafka itu berubah jadi kaiju. Tapi meskipun Kafka berubah jadi kaiju, dia tuh masih punya kesadaran si Kafka gitu. Jadi tubuh kaiju tapi kesadarannya tuh kesadaran manusia.
karena yang namanya punya tubuh kaiju, ya dia juga jadi punya kekuatan kaiju juga kan gitu. Jadi dia ibarat punya kekuatan super baru nih. Nah dengan kekuatan super itu, dia tuh ngerasa bahwa dia tuh mungkin bisa join Defense Corp karena dia punya kekuatan di atas manusia normal kan. Tapi masalahnya kalau misalnya dia mau pakai kekuatan itu, dia harus berubah dulu jadi kaiju. Tampangnya tuh harus jadi tampang kaiju, dan otomatis kalau misalnya dia berubah jadi kaiju kayak gitu, dia pasti bakal diincar sama seluruh Defense Corp. Nah di sini cerita menariknya gitu. Jadi gimana dia tuh berjuang untuk menjadi Defense Corp, tapi sebenarnya dalam tubuh dia tuh ada kaiju yang bersemayam dalam tubuh dia gitu. Jadi gimana cara dia membasmi kaiju dengan wujud kaiju dia sendiri sambil dia diincar sama seluruh Defense Corp yang ada di Jepang. Ini tuh ibarat cerita Attack on Titan zaman dulu ya, waktu pas si Eren tuh baru ketahuan jadi Titan, dia kan jadi diincar sama seluruh korps pembasmi Titan gitu kan. Dia ditanyain, jadi kamu ini manusia atau Titan? Sama kejadiannya sama si Kafka Hibino ini, dia tuh ditanyain, jadi kamu ini manusia atau kaiju? Pokoknya di situ ceritanya menarik gitu, gimana perjuangan Kafka Hibino untuk membuktikan bahwa dirinya itu sebenarnya bukan kaiju. Diri itu cuma orang berwujud kaiju, tapi dia tuh masih ada di side-nya manusia gitu, masih berpihak ke manusia. Dia juga masih mempunyai tujuan untuk membasmi semua kaiju yang ada di Jepang. Tapi kan nggak bakal semua orang percaya ya, jadi ya dia harus semput-semputan gitu untuk berubah jadi kaijunya, jangan sampai ketahuan sama Defense Corp. Ya pokoknya menarik lah ceritanya, kalian harus baca sendiri. Oke, segitu aja dari gua, sampai ketemu lagi di rekomendasi-rekomendasi manga lainnya yang bakal gua sampaikan ke kalian. Oke, see ya.